Di ufuk timur Indonesia, ada sepotong surga bernama Wakatobi. Lautnya sebening kaca, menyimpan berjuta warna karang. Langitnya biru, berpadu dengan tarian perahu nelayan yang pulang membawa harapan. Pasir putih memeluk ombak, sementara senyum anak-anak pesisir menyambut siapa saja yang datang. Namun di balik pesona itu, ada wajah lain yang tak banyak dilihat orang. Wajah pelosok yang sunyi, di mana rumah ibadah, masjid, tempat sujud umat masih berdiri sederhana, dindingnya rapuh, atapnya bocor menetes bersama doa. Banyak yang tak layak disebut rumah Allah, namun di sanalah jamaah masih setia berkumpul, menegakkan sholat, memanggil nama Tuhan di antara kesederhanaan. Inilah Wakatobi, surga wisata dunia, sekaligus cermin perjuangan umat di pelosok. Dari sudut timur Indonesia, tersimpan sebongkah tanah surga keindahan bahari yang belum banyak terjamah oleh tangan manusia. Rumah bagi lebih dari 750 spesies karang dan kehidupan laut yang memukau. Wakatobi bukan hanya sekedar destinasi. Wakatobi adalah bukti nyata bahwa keindahan alam dan kearifan lokal dapat hidup berdampingan. Kali ini izinkan saya untuk membangun rumah ibadah untuk mewujudkan suatu peradaban baru di dalam pelosok Wakatobi. Ustadz Hussein Gaza akan menemani perjalanan kita kali ini. Tetap saksikan di acara Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Malam ini, petualangan kembali dimulai. Untuk kesekian kalinya, kami menempuh perjalanan malam bersama kapal Pelni. Bismillah, semoga Allah memudahkan setiap langkah dan memenangkan setiap gelombang yang kami lalui. Hadirkan masjid. Hari ini naik Pelni nih. Pelni tolong support kami dong. Iya. Pelni tolong. Bawaan banyak banget ternyata. Jadi si Dar sama Kang nggak ikut, dia harus menyelesaikan banyak urusan di sini. Kita berkurang 2 nih. Relawan. Barangnya makin banyak. Yuk bismillah. Ayo sobat masjid. Perjalanan panjang ini bukan sekedar berpindah tempat, melainkan pengalaman yang akan membekas tentang senyum-senyum baru, kisah-kisah yang tumbuh, serta tantangan kecil yang menguatkan langkah kami. Ini makan siang guys. Jadi ini kita sudah jam mati lagi jam gua. Makan siang, pokoknya ini makan siang. Nggak tahu jam berapa deh. Sampai mana juga nggak tahu. Biasanya kan sampai mana? Oh sampai desa ini, kabupaten ini. Nggak tahu, di tengah laut. Pas banget ini hari Jumat. Jumatan di kapal. Belum pernah kan? Jadi di kapal Pelni yang besar ini, Dabon Solo, ada masjidnya. Udah pada siap-siap Jumatan, yuk. Perjalanan ini menghadirkan pengalaman pertama, menunaikan sholat Jumat di atas kapal. Di tengah luasnya lautan, kami kembali diingatkan betapa kecilnya diri ini di hadapan kebesaran ciptaan Allah. Pernah belum lu Jumatan di tengah laut? Di atas gelombang ini, ibadah terasa lebih dekat, hati lebih tenang, dan jiwa terasa lebih ringan. Kadang, perjalanan bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi tentang bagaimana kami merasakan setiap detiknya dengan syukur dan dengan damai. Ini kita habis Jumatan tadi. Jumatan terus belum ada setengah perjalanan. Karena kita baru 6 jaman lah berlayar. Nanti sampai bau-bau insya Allah tengah malam jam 12 mungkin. Karena
16 jaman lah perjalanan ini di kapal. Kecepatannya berapa knot saya juga nggak tahu nih. Ya kita jalani aja hari-hari hidup di kapal sampai nanti malam jam 12. Semoga cuaca bersahabat dan nggak badai, nggak ombak segala macam dan lancar. Sampai bau-bau. Jam setengah 10 sampai bau-bau. Tapi belum selesai. Kita masih akan ganti kapal 2 kali. Tapi besok ya, bukan malam ini. Ini malam kita bermalam dulu di bau-bau. Nih, alhamdulillah nih kita sekarang sudah sampai pelabuhan Lasalimo. Kalau tadi malam kan kita dari Makassar sampai Bau-Bau itu sekitaran 15 jam naik kapal Pelni yang besar banget. Terus kita bermalam tadi di Bau-Bau. Nah sekarang nih dari kota Bau-Bau menuju sini Lasalimo itu tadi sekitarannya 2 jaman lah perjalanan. Habis itu nanti kita dari Lasalimo menuju ke pelabuhan apa namanya Bang? Wanci. Dari Lasalimo ke Wanci itu berarti kan kita kapal kedua pakai speedboat itu sekitaran 1,5 jam. Nah nanti dari Wanci kita ganti kapal lagi yang ketiga menuju ke Wakatobi itu 1,5 jaman juga. Jadi perjalanan masih panjang guys. Kita turunin dulu barang. Habis itu kita nunggu speedboat baru cus. Turunin dulu barangnya. Delapan berapa kak? 856.000 bos. Terima kasih. Nih dapat tiketnya 8 nih, lihat nih. Udah mau beres, sudah bunyi tuh. Lapar lari, Miu. Cepat Miu. Perjalanan ini terasa mendebarkan. Jika saja kami terlambat menaiki kapal, kesempatan berikutnya baru akan datang keesokan harinya. Kejar-kejaran waktu ini bukan sekedar permainan. Ini adalah pertaruhan dan kami tak boleh terlambat. Nah, nih Cantika Innova. Nggak tahu nih Innovanya reborn atau hybrid, gua nggak tahu nih. Si Cantika nih. Lihat nanti ya. Kita dapat di bawah guys. Gua sama teman gua di belakang. Dah sih sama kambing sama ayam jadi satu kita. Bang, ini kita langsung ganti kapal di sini atau di sana? Pindah dermaga? Dermaga kita. Berapa lama? Sekitaran 7 sampai 10 menit lah. Dekat saja. Ganti dermaga. Itu kita ganti kapal lagi. Ganti kapal lagi. Kapal yang ketiga. Belum selesai, makanya jangan kemana-mana. Pantengin terus program ini. Kami tiba di dermaga. Namun perjalanan ternyata belum usai. Kapal kembali berganti
2 jam tambahan di atas laut menanti, menempuh rute yang baru. Ini kita ganti kapal keempat. Yang pertama Pelni, gede 15 jam. Terus kapal speed 2 kali. 1, 2, nah ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, kapal lebih gede mat. Cuma bisa selonjor. Nih kapalnya nih. Jadi kali ini kita nggak mendarat. Langsung ganti perahu kecil. Tuh lihat. Nah, yuk ini barang kita segini banyak ya, kayak rombongan sirkus ya. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di dermaga ketiga. Dari sini, perjalanan dilanjutkan dengan perahu katingting kecil, rapuh, dan hanya cukup memuat tubuh kami. Ini kita sebentar lagi insya Allah sampai. Sebenarnya udah kelihatan. Tadi pakai itu harusnya bisa, tapi nggak bisa deh, maaf. Kenapa harus ganti pakai ini? Karena tempatnya agak masuk. Di situ nggak ada sandaran speedboat sebesar itu, jadi harus pakai perahu yang kecil ini. Di pulau apa ya namanya? Kaledupa di Wakatobi. Gelombang kembali menyapa, angin menerpa tanpa jeda. Setiap ombak terasa lebih menantang dari yang sebelumnya. Inilah perahu terakhir sebelum tujuan itu benar-benar terbuka di depan mata. Oh ini masjidnya nih, Oh di atas air, awas. Oh ini masjidnya, Insya Allah kita akan bangun di sini. Wih cuma ada kayu-kayu doang. Gimana guys? Ini di Wakatobi. Ini masjidnya nih. Jadi ini masjid tuh rencananya bakal dipakai oleh warga yang ada di atas-atas itu tuh. Banyak nih, hampir 1000-an kayaknya jiwanya. Assalamualaikum, Bapak. Dengan Bapak siapa? Ali. Bapak Ali. Iya. Bapak Mustari. Mustari. Saya Adin, Pak. Senang sekali sudah sampai sini. Saya boleh masuk lihat masjidnya? Silakan. Yes. Nih kondisi masjidnya. Kayu-kayu bolong. Ya sebenarnya ini baru mau dibangun sih, sebenarnya baru mungkin 4 bulanan kali. Ya masih kosong, belum ada apa-apanya. Ya ini ya 360 derajat air. Waktu ingat nggak kalian pas kita bangun masjid di Buton, terus Pangkep. Nah, kalau Pangkep kan kita apung ya. Kalau ini ada pondasinya, karena nggak terlalu dalam. Di sini kalau air pasang sampai ke atas airnya tidak. Oke. Ini berapa kali berapa ya? Mungkin 12 kali. 1810. Nah, ini masih kosong los begini. Seperti yang kalian lihat lah, beginilah adanya. Ayo kita percepatkan pembangunan masjid di sini. Gue tidak tahu dulu awalnya yang menginisiasi ini di sini siapa, cuman kalau gue tanya tadi di sini ada masjid. Masjidnya selain di sini mana? Jauh di sana? Jauh. Di atasnya jauh juga. Jadi kalian sebelum ini masjid ada di sini, ke sana jauh. Iya. Oke, ya sudah. Nih, mereka anak-anak di sini.
Insya Allah nanti kita patungan ya, kita selesaikan ya. Sambil gue nanti cari data, gali data seperti apa masjid, siapa yang menginisiasi di sini dan berapa lama pembangunan, kenapa berhenti segala macamnya. Nah gue minta kalian untuk ayo patungan ya, patungan lagi dan lagi di Wakatobi, keren ya. Ntar kalau peresmian jadi insya Allah gue undang deh kalian semua kasih nih peresmian. Keren banget ini lokasinya. Ini masih ditutup terpal depan, mibarnya nih. Kayaknya ntar malam kita tidur di sini aja ya, menarik ya, tidur sini aja. Dulunya siapa bang yang menginisiasi untuk bangun di sini? Kan masjidnya yang di sana kan jauh ya? Jauh ya. Jauh, terus ya karena jauh akhirnya bikin di sini. Ya, sebenarnya ini awalnya mas. Kita dengan Pak Imam ini kita pergi apa ya, menyelam bubu ya. Oh ambil bubu ikan? Bubu ya ikan. Sambil saya sampaikan, ini kan kita jauh akses ke masjid, apalagi waktu itu menghadapi bulan puasa. Iya. Pada akhirnya saya tawarkan bagaimana kalau kita buat masjid. Nah, Kebetulan ada lokasi juga di sini kan. Ini tidak ada, maksudnya tidak harus izin sertifikat siapa-siapa ya? enggak, ini sudah selesai juga dengan pihak Taman Nasional. Oh Taman Nasional boleh mengizinkan? boleh. Oke. Bahkan berapa mangrove ini kita bisa buka. Oke. Sudah Tapi kalau menurut dikeluarkan. saya jangan dibiarin saja, biar indah, cantik tetap ada mangrove, jangan dihabiskan. Terus. Nah, pada akhirnya dia menyampaikan teman-teman termasuk ini saya punya abang-abang ini bahwa kita kalau secara tenaga waktu ya kita akan luangkan full untuk masjid. Iya. Hanya menjadi pertanyaan bagaimana dengan uangnya. Fulus. Nah, Terus. nah, pada akhirnya karena memang saya waktu itu mas saya kuliah kan sudah di Jakarta. Iya. Ada beberapa akses yang kemudian kita bisa hubungi. Nah, maka dari itu saya menghubungi beberapa termasuk yang kerja di kapal asli dari Kaledup, asli dari Iya. Nah, dana yang terkumpul awalnya 7 juta. Setelah terkumpul dengan adanya lokasi, maka kami kemudian pergi ke tempat pengumpul kayu. Kebetulan beliau adalah kepala sekolah mantan guru saya waktu SMP. Baik. Beliau sampaikan kalau untuk masjid ambil saja dulu Masya Allah. bahan sebagai juga amal saya. Lain daripada itu memang semangatnya masjid ini mengingat banyak orang tua di kompleks ini yang notabene sudah tidak bisa lagi jalan jauh. Karena masjidnya jauh. Jauh. Iya. So, Masjid Nurul Jihad berdiri di atas perairan, tepat di hadapan pemukiman warga. Pemandangan di sekitarnya begitu menawan, menenangkan siapapun yang memandang. Namun keindahan alam itu berbanding terbalik dengan kondisi masjid ini. Bangunannya tampak rapuh dengan mayoritas rangka kayu yang masih sederhana. Tak ada tembok kokoh yang melindungi jamaah dari terpaan angin laut atau derasnya hujan. Masjid ini hanya mengandalkan terpal yang sebagian menutupi tubuh bangunan, sementara rangka kayunya terekspos, seolah terus menahan waktu dan cuaca yang tak henti menguji. Meski sederhana dan jauh dari kata layak, masjid ini tetap berdiri, menjadi saksi iman dan harapan yang terus hidup. Sobat Masjid, kali ini kami kedatangan tamu istimewa, Ustadz Hussein Gaza. Bagi siapapun yang mengikuti perjuangan Palestina, nama ini tentu tak asing. Beliau adalah aktivis kemanusiaan, jurnalis, sekaligus konten kreator asal Indonesia yang menetap di jalur Gaza sejak tahun 2011. Selama bertahun-tahun, beliau konsisten menyuarakan dukungan untuk Palestina, menggalang bantuan, serta menyampaikan laporan langsung tentang kondisi kemanusiaan di Gaza. Dalam kesempatan ini, kami mengajak beliau melihat lebih dekat kehidupan masyarakat di pelosok. Saat pertama kali menginjakan kaki di kampung ini,
Ustadz Husain langsung kami ajak menapaki jembatan kayu untuk menuju masjid yang kondisinya cukup mengkhawatirkan. Assalamualaikum. Sehat abang-abang semua. Ini udah masuk asar ya? Sudah selesai. Oh iya, ini masih jam Jakarta saya lihat. Iya. Setengah 3. Udah setengah 4 ini. Nah itu Mas Lutfi. Nah ini arsiteknya, Bray. Tah. Tempatnya itu temari kan? Ketemu juga kan? Iya benar. Betul. Coba tanya Mas Lutfi itu arsitek. Ya ini gimana? Apa pondasinya berarti dibuat ulang apa lanjutin yang pondasi yang ada? Kalau ngelihat strukturnya ada sih kita ini udah ngecek nih kalau secara dari jenis tadi udah cocok Aman. memang kalau menggunakan bahan-bahan meskipun beton juga kan tetap ada menyerapnya, bahan logam itu jadi korosi. Jadi kalau misalkan mau bahan logam memang harus yang sangat utama lah, misalkan baja WF gitu kan dengan pelapis. Nah kalau ngelihat kondisi di sini, terutama juga mobilisasi material yang cukup jauh. Jadi kita menggunakan kayu, tapi juga kayu ini bangunan yang di sini tuh perlu dirapihkan. Karena juga kan bangunannya nggak ada siku-sikuan gitu ya. Dengan bangunan-bangunan di daerah ini biasanya nggak ada siku, jadi miring. Iya, Sama ngelihat pondasi itu ada beberapa yang memang harus ada penambahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam harinya, Ustadz Husain Gaza mengimami sholat maghrib. Aura tenang dan hikmat begitu terasa. Warga larut dalam kehusyuan. Hati mereka seolah menyatu dalam doa yang mengalun pelan. Meski masjid ini sederhana, momen malam itu terasa begitu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi. Indonesia, negara sebesar ini, kata Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, pernah berpidato, dia bilang gini, Indonesia ini kalau diserang oleh satu negara besar, itu nggak akan bertahan selama 6 hari. Tapi Gaza yang kecilnya lebih kecil dari Wakatobi, jauh lebih kecil, tapi bisa bertahan 500 hari. Apa rahasianya? Al-Quran. Kalau Gaza ini nggak ada penghafal Quran, kalau anak-anak Gaza yang tidak memperhatikan Al-Qurannya, tidak mempelajari Al-Quran dengan matang, itu Gaza nggak mungkin bertahan itu. Al-Quran ini seperti pohon mangrove. Ini apa bahasa kalau di sini pohon ini? Bakau. Seperti pohon bakau, Pak. Di tengah gelombang fitnah yang menyerang anak-anak kita, di tengah hiburan yang merusak, pergaulan yang merusak, ya Allah, ngeri banget Pak. Hari ini pergaulan Pak, ada apalagi sudah ada handphone itu, aduh ya Allah, ngeri banget. Di tengah gelombang-gelombang yang benar-benar keras yang menghantam masyarakat kita, hari ini kita perlu anak-anak yang punya mental seperti akar-akar pohon bakau ini, yang bisa mereda gejolak dan gelombang-gelombang fitnah dan kerusakan moral. Wa ma kanu muhtadin.
Selepas sholat dan ceramah dari Ustadz Hussein, anak-anak kembali melanjutkan mengaji. Suara mereka lantang, penuh semangat, seakan tak menghiraukan kondisi masjid mereka yang rapuh. Bagi mereka, yang terpenting adalah terus belajar agama, menimba ilmu dengan tekun dan ketulusan dari guru mengaji mereka. Hati saya tergerak saat melihat salah seorang anak mengaji dengan sepenuh hati. Matanya tertuju pada ayat-ayat yang ia lantunkan. Fokus, tenang, dan penuh kesungguhan. Dia anak yatim. Nggak punya ibu. Tapi ngajinya pinter. Bapaknya merantau, dia di rumah sama nenek sama kakeknya. Pinter, ngaji yang pinter ya. Sekolah yang pinter. Ketika nanti ini baca sudah bagus kan misalnya, ya harapan kita jamaahnya juga semakin bertambah. Kemudian begitulah orang-orang di sekitar juga supaya lebih paham agama, datang ke masjid. Pokoknya hal-hal terbaik sajalah yang kita harapkan. Beberapa hari menginap di tempat ini terasa begitu bermakna. Warga menyambut kami dengan hangat, membuka cerita-cerita hidup yang kami dengarkan dan kami bawa pulang sebagai pelajaran serta sumber inspirasi. Hingga tibalah hari yang dinanti. Prosesi seremonial sebagai penanda dimulainya pembangunan. Warga berkumpul. Wajah-wajah mereka berseri, menyambut dengan penuh harap hadirnya sebuah masjid yang layak, kokoh, dan membawa keberkahan. Pertama yang ingin kami sampaikan, terima kasih banyak saya mewakili seluruh masyarakat Desa Tanjung di Dusun Topa ini kepada Yayasan Masjid Nusantara, kepada jelajah Masjid Nusantara, seluruh tim yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan di Palestina, Ibu, Bapak, ada satu masjid. Masjid ini masjid yang sangat spesial, satu-satunya masjid di dunia yang pernah diisi oleh seluruh Nabi dan Rasul. Totalnya 124.000. Kalau kumpulkan di masjid itu, sholat berjamaah diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan masjid itu sekarang sedang dijajah oleh Yahudi Israel. Maka dari itu masjid ini sedang menunggu generasi Islam yang akan membebaskan masjid. Dan generasi Islam ini tidak akan lahir kecuali dari anak-anak yang banyak menghabisi hidupnya di dalam masjid. Itulah kenapa penting kita punya masjid-masjid di seluruh pelosok untuk membangun generasi peradaban. Saya cuma berharap semoga nanti Masjid Nurul Jihad Mangrove ini bisa jadi peradaban baru di sini, Ibu Bapak. Sesuai dengan namanya, Cahaya Perjuangan. Gokil nggak namanya? Mantap banget, memang harus kita memang harus berjuang. Jadi adik-adik semua, pokoknya nanti kalian harus jadi hafiz Quran. Sesuai yang tadi malam Ustaz Hussein sampaikan juga. Bismillah, semoga Allah mudahkan setiap langkah pembangunan ini dan semoga masjid ini kelak menjadi saksi iman, kebersamaan, serta harapan yang tak lekang oleh waktu bagi generasi yang akan datang.
masjidnya segera dibangun insya Allah nih. Nah, mudah-mudahan. Gimana perasaan Om? Artinya bangga dan terharu setelah ada masjid ini. Artinya semua anak-anak termasuk masyarakat, ya, warga Tanjung, kita harapkan supaya ini bisa terisi secepatnya dan bisa terselesaikan secepatnya. Amin. Harapan Om nanti apa ketika masjidnya sudah jadi nih? Harapan kami supaya mudah-mudahan bisa ada perkembangan atau kemajuan masyarakat atau anak-anak dalam hal ini pengajian Al-Quran. Amin saja. ya Allah, itulah harapan. Ya. Doakan kami Om ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, kesini lagi lah. Amin, insya Allah kami kesini ada umur kalau sehat, ada kesempatan rezeki, ada kami rezeki kesini. ya. Kita mencari gurita lagi toh. Iya, alhamdulillah. Makasih. Ya, Mas. Kan sibuk safari dakwah ke sana kemari. Ya. Kenapa mau gua culik melipir ke pelosok yang jauh banget kayak gini? Kadang kita kalau melihat kebutuhan dakwah di pelosok itu menambah semangat kita untuk terus berjalan dalam dakwah ini ya. Ini sebetulnya bukan pertama kali, meskipun untuk misi bangun masjid ini ya pertama ya. Tapi saya juga suka ngisi di pelosok-pelosok itu melihat kondisi umat yang kadang itu tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Dan termarginalkan, itu semakin panas hati ini, semakin ingin bergerak lebih masif dalam dakwah ini. Apalagi ini ada tambahan bonus di sini sambil bangun masjid di pelosok, masya Allah. Ini bagi saya juga tidak beda dibandingkan kita harus ngisi di depan ribuan massa di kota-kota besar. Ya, bahkan mungkin ini punya nilai lebih dibandingkan kalau di kota kan sudah banyak. Apa yang bikin ngerasa berbeda dakwah di kota sama di sini? Ya, kalau gimana ya? Kalau dakwah di pedalaman ini sebetulnya bisa menyentuh lebih dalam aja masyarakat itu. Tidak hanya sekedar di depan podium, ya hanya 1 jam 2 jam selesai. Kalau di sini benar-benar mendengarkan apa kebutuhan di sini. Iya, dan di sini kan perjalanannya kan nggak sama. Kita harus melewati 2 hari loh seleksi ini perjalanan ini. Naik 3 pesawat terus 2 kapal laut nyampe sini kan. Saya waktu itu kemarin 4 kapal laut. Waktu saya 2, saya 4 waktu itu karena ada trouble kapal. Iya. Tujuan kita sama. Ketika saya bicara di depan para akademisi, para politisi, orang-orang kota itu. Adalah bagaimana kita ini menyiapkan masyarakat, intinya ya misinya dakwah kita tuh menyiapkan masyarakat yang siap memikul beban peradaban Islam ke depan. Dan semua harus berawal dari masjid. Semua harus berawal dari masjid. Berarti pas ya kita bikin peradaban baru di sini, rumah ibadah, masjid, pondasi buat anak-anak, hafiz Quran, belajar ngaji. Mental mereka tuh harus itu yang harus kita siapkan. Kita nggak bisa kalau kita ingin membangun sebuah peradaban, kita nggak bisa berpikir pragmatis. Ya pokoknya kita hanya mentarget yang kaya-kaya aja, yang punya jabatan, nggak bisa. Kita harus mentarbiah anak-anak muslim dari yang terkecil dan dari yang terjauh. Antum tahu kenapa disebut Masjidil Aqsa? Kenapa tuh? Al-Aqsa itu asal katanya itu qasayaqsa, jauh. Al-Aqsa itu yang paling jauh. Jadi Masjidil Aqsa itu sebetulnya bisa kita artikan masjid pelosok sebetulnya. Ya, dan masjid-masjid pelosok seperti ini sangat justru yang pelosok-pelosok itu yang mulia ya. Iya. Pasokan pelosok Iya, mulia. pelosok itu menunjukkan ada kesamaan antara masjid ini dengan Masjidil Aqsa. Sama-sama masjid pelosok, masjid yang jauh sekali jaraknya gitu loh. Betul. Inilah proses pembangunan, sekaligus gambaran desain masjid ini. Sebuah rancangan yang memadukan elemen arsitektur tradisional dengan sentuhan modern. Bentuk atap yang cenderung tradisional dipadukan dengan struktur berbahan modern. Menciptakan keseimbangan yang estetis tanpa meninggalkan identitas lokal. Material kayu dan kaca dipilih untuk menghadirkan kesan hangat dan natural, sekaligus memaksimalkan pencahayaan alami. Ruang masjid dirancang terbuka,
selaras dengan bangunan sebelumnya, agar jamaah tetap merasakan kedamaian dan kedekatan dengan alam. Jendela-jendela besar dan balkon memberi pandangan langsung ke lingkungan sekitar, sementara ventilasi dan cahaya alami menjaga kenyamanan serta sirkulasi udara yang optimal. Desain ini menyatukan fungsi, estetika, dan prinsip keberlanjutan, menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga ruang sosial bagi warga setempat. Oke, ini adalah perahu terakhir yang kita naiki hari ini. Semoga insya Allah sudah sampai karena udah kelihatan tuh di situ masjidnya. Setelah kita dari Makassar bau-bau Wanci Kaledupa menuju ke spot masjid. Nah, kapal ini, perahu ini nih udah sampai. Kita cek seperti apa jadinya masjidnya. Gue nggak tahu nih apakah sudah warga tahu kedatangan gue apa enggak, tapi ya semoga tahu, semoga ya. Sudah jadi masjidnya. Ada sebuah kemewahan dengan arsitektur kayu yang modern di tengah hutan bakau di Kaledupa. Assalamualaikum. Rahmi. Mau jatuh. Oh, tuh. Ramai ibu-ibu, ada penari-penari siap menyambut kedatangan kita. Assalamualaikum. Oh, apa ini? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kami diiringi tarian adat setempat yang penuh keanggunan. Salah satunya adalah tari Lariangi, tari adat utama dari Pulau Kaledupa. Tari Lariangi dibawakan oleh 10 gadis setempat dengan gerakan yang lembut, anggun, dan penuh makna. Setiap langkahnya seolah menyampaikan pesan yang dalam. Alunan musik tradisional mengiringi suasana kendang, gong, dan bonang berpadu harmonis. Menurut sejarah, tarian ini dahulu dipentaskan khusus untuk raja. Kini, kami menyaksikannya secara langsung, sebuah kehormatan yang tak ternilai harganya. Sungguh sebuah sambutan yang bukan hanya meriah, tetapi juga syarat makna dan kebanggaan budaya. Masjidnya udah jadi, Mil. Alhamdulillah. Masya Allah. Kayu tapi bahannya bagus. Yoi, terima kasih Bray and the team. Yo, keren banget masjidnya. Awas, yo. Copot. Nah. Kaca-kaca. Masya Allah, kita tidur di sini. Ini adem banget. Jago KBB. Hah? Jatuh. Wih, langsung review aja kita berdua, Mil. Kamar mandi, udah ada. Pertama lihat kamar mandi, udah ada tandon airnya, semua bersih. Nih, ini kamar mandinya beton semua ya, beton. Tapi ini kali ini kita kondisikan karena memang susah di sini. Dan dari awal memang pembangunannya tuh kerangka-kerangkanya tuh kayu. Jadi kita melanjutkan, kita finishing pakai kayu-kayu yang oke. Nih, kayu yang oke.
Berapa bulan ini bang pembangunan? 2 bulan. 2 bulan. Wih, lebar, Miu, keren. Besar ini, besar. Mungkin 8 kali 10 kayaknya nih. Kipas angin full ada semua. Dan ini juga jendela bisa dibuka. Bangunan yang dahulu sederhana dan jauh dari kata layak, hari ini telah berubah menjadi masjid yang kokoh dan estetik. Dari tempat yang penuh keterbatasan, kini menjadi ruang yang nyaman untuk bersujud, belajar, dan berkumpul. Semoga masjid ini benar-benar menjadi taman surga bagi warganya. Terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh sobat masjid yang telah mendukung pembangunan ini. Tanpa kebersamaan dan keikhlasan kalian, masjid ini tidak akan berdiri seperti hari ini. Kayaknya buat kita biasa aja ya, mungkin buat orang-orang kota kalian segala macam. Cuman buat warga di pelosok Indonesia ini suatu hal yang luar biasa, yang sangat disyukuri oleh mereka. Dan karena memang banyak lokasi-lokasi di pelosok Indonesia yang sangat membutuhkan masjid, air, listrik, semuanya. Dan insya Allah kita akan taruh di lokasi yang tepat sasaran. Jadi jangan bosan-bosan selalu untuk donasi di Yayasan Masjid Nusantara. Insya Allah kita akan taruh donasi kalian di lokasi-lokasi yang tepat sasaran seperti sekarang ini. Tetap hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Semoga setiap rupiah yang dikeluarkan menjadi amal jariah. Semoga setiap niat baik dibalas dengan keberkahan yang berlipat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, insya Allah segera kita akan resmikan Masjid Taman Surga Nurul Jihad Mangrove di Dusun Topa, Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Bersama-sama kita bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah masjidnya sudah jadi di Wakatobi, tepatnya di Kaledupa. Karena tidak semua orang yang datang ke Wakatobi itu datang untuk liburan, datang untuk piknik seperti kami. Dan insya Allah masjid yang sudah dibangun di Kaledupa akan makmur, bisa dipakai untuk masyarakat setempat, bisa menjadi sebuah peradaban baru di pesisir, di hutan mangrove dengan view yang Masya Allah luar biasa cantik. Dan kalian jangan capek-capek untuk selalu support kami, untuk selalu donasi, wakaf, infak, sodakoh, apapun akad kalian untuk disampaikan kepada Yayasan Masjid Nusantara. Karena insya Allah kami akan selalu menempatkan donasi-donasi kalian di tempat-tempat yang tepat sasaran, di tempat-tempat yang membutuhkan, seperti saudara-saudara kita di Kaledupa. Insya Allah kami akan terus lanjut sampai ke pelosok manapun, seberapapun jauh lokasinya, seberapa sulit medannya, selama masih di Indonesia kami akan datang. Karena jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri.